Ini buat teman-teman, yang paling penting adalah senantiasa kita memohon kepada Allah supaya diberi afiyah, yaitu keselamatan, ketentraman, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, tapi terkadang mungkin di antara teman-teman ada kalanya mengalami sakit, ada kalanya mengalami musibah, entah itu kehilangan barang atau kehilangan orang yang dicintai atau segala apapun yang mungkin itu jauh sekali dari harapan ketika hidup di dunia gitu, menghadapi realita yang mungkin begitu pahit gitu loh. Mungkin terkadang kita bertanya, apa mungkin ini adalah salah satu hukuman, atau kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ini adalah sebuah hinaan terhadap kita. Itu bukan, sama sekali bukan. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan sendiri, menjelaskan sendiri di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika menjelaskan tentang kondisi Nabi Ayub, di mana Nabi Ayub ini adalah salah satu nabi yang diberi ujian yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah kehilangan seluruh hartanya, kehilangan seluruh keluarganya, anak-anaknya, dan ditimpa dengan segala musibah sakit. Bahkan sakitnya Nabi Ayub ini diceritakan dalam suatu riwayat itu hanya menyisakan mulut dan hatinya saja. Mulut untuk berzikir dan hatinya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh badannya itu, kulitnya itu mengalami musibah sakit yang disebutkan, ada yang menyebutkan penyakit berupa lepra, penyakit kulit, atau bahkan di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Ayub itu menyisakan penyakit yang menyisakan hanya tulang dan urat-uratnya saja gitu. Masya Allah, ini ujian yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam, yang mana beliau itu adalah orang yang terbaik di zamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Di sini Nabi Ayub menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan beliau bahwasanya ketika Nabi Ayub itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Robbi, sesungguhnya aku ditimpa dengan suatu penderitaan, sedangkan Engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini teman-teman bisa lihat di konteks tersebut, di lafaz tersebut, beliau mengatakan masaniyadur, masaniyadurru. Massa itu artinya adalah sentuhan ringan. Nabi Ayub yang ditimpa begitu, yang sangat luar biasa, dengan ujian yang berat, yang mungkin kita satu saja misalkan diuji dengan ujian yang dialami oleh Nabi Ayub, mungkin kita tidak akan mampu gitu loh. Betapa luar biasanya ujian beliau, ditinggal seluruh anak-anaknya, hilangnya seluruh hartanya, kemudian ditimpa penyakit yang hanya menyisakan mulut dan hatinya saja. Tapi beliau menganggap semuanya itu adalah sentuhan yang ringan. Masaniyabur, aku ditimpa, aku diberikan sentuhan yang ringan. Ini adalah salah satu keluar biasaan berbaik sangkanya Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun ujian yang beliau rasakan, tentu beliau meyakini bahwasanya nikmat Allah itu lebih banyak yang beliau dapatkan ketimbang ujian. Jadi di dalam ayat ini juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Nabi Ayub, diakhiri dengan ayat wa dzikra lil abidin, dan ini adalah sebagai pengingat untuk siapa? Untuk para hambanya, itu orang-orang setelahnya, dimana bahwasanya segala bentuk musibah itu bukan selalu berupa hukuman, bukan selalu hinaan dari Allah. Justru itu adalah rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang hendak menginginkan kebaikan untuk kita, yang hendak menginginkan derajat tinggi kita nanti di akhirat di sisi Allah. Bahkan di sini juga menjelaskan bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam, yang beliau ini adalah orang terbaik di zamannya, diberikan ujian yang begitu luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang saat ini mengalami ujian berupa sakit atau menderita apapun, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa kita untuk selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun berbagai bentuk ujiannya itu adalah kebaikan untuk kita, dan kita senantiasa terus untuk beribadah kepada Allah, terus bersabar sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam sebagai qudwah, sebagai petunjuk, sebagai peringatan, sebagai contoh ketika ditimpa berbagai musibah, beliau tetap senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa bersabar, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.